Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Fatade Prasetyo dengan NPM 200646592. Di sini akan mempresentasikan proyek akhir Sisben yaitu Car Parking Alarm. Jadi pendahuluannya, pada kebanyakan tempat parkir saat ini tidak memiliki alarm pembatas penanda bahwa kendaraan akan menyentuh pembatas, sehingga mengakibatkan adanya benturan antara kendaraan dengan pembatas parkir yang menyebabkan rusak atau penyoknya salah satu bagian kendaraan. Oleh karena itu, proyek ini hadir untuk meningkatkan awareness atau tingkat kewaspadaan pengendara saat ingin parkir sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama membuat sensor pendeteksi objek. Membuat sensor pendeteksi objek menggunakan ultrasonic sensor sebab ultrasonic sensor dapat bekerja dengan jarak maksimal yaitu 2 meter. Tapi di sini kita hanya menggunakan 5 cm sebab untuk aplikasi jarak yang jauh itu bisa diatur. Terus yang kedua memberi peringatan apabila kendaraan mendekati pembatas parkir. Di sini kita menggunakan buzzer dan LED untuk penanda. Jadi buzzer itu untuk berupa bunyi dan LED itu berupa lampu pada saat mobil ingin menabrak pembatas parkir. Metodenya yang pertama itu ada sensor ultrasonik. Jadi sensor ultrasonik ini merupakan sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan dari gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek tertentu yang ada di depannya. Terus kedua, buzzer. Buzzer digunakan untuk memberi peringatan jarak terhadap pengendara berupa bunyi. Buzzer akan berbunyi apabila sensor ultrasonik mendeteksi objek dengan jarak tertentu. Ketiga, LED. LED digunakan untuk memberikan peringatan jarak terhadap pengendara berupa lampu. Jadi bedanya LED dengan buzzer itu berupa suara atau bunyi dan LED ini berupa lampu. Syarat menggunakan ultrasonic sensor yang pertama yaitu memasang pin ultrasonic sensor dengan benar. Yang pertama, ultrasonic sensor itu memiliki pin ground. Jadi untuk pin ground dipasang dengan pin ground sendiri di Arduino, Trig dengan pin 10, Echo dengan pin 9, dan VCC dengan pin 5 volt. Kedua, menggunakan program pada Arduino IDE dengan benar, lalu menginput program tersebut kepada ultrasonic sensor. Jadi untuk ultrasonic sensor sendiri ini bisa diprogram kan maksimal jaraknya itu 2 meter bisa diatur. Maka namun yang dipakai pada proyek kali ini diatur dengan memprogram 5 cm. Terus memastikan ultrasonic sensor bekerja. Setelah diprogram dan masukkan pin dengan benar, maka ada baiknya kita untuk memastikan sensor ultrasonic tersebut bekerja dengan baik. Terus penerapannya yang pertama ada Arduino Uno. Pada proyek ini menggunakan Arduino Uno yang menggunakan Atmega 38 sebagai microcontrollernya. Arduino ini memiliki 14 pin dan bisa memaksimalkan komponen-komponen yang ada pada breadboard atau rangkaian. Terus ada Arduino IDE. Arduino IDE ini berguna untuk pemrograman dan pemrograman ini outputnya nanti akan kita disambungkan dengan kabel USB yang ada pada rangkaian atau pada Arduino Uno. Terus komponennya yang pertama ada Arduino Uno, tadi sudah dijelaskan, ada ultrasonic sensor untuk sensor berupa gelombang suara, terus ada kabel jumper untuk menghubungkan dari breadboard ke Arduino Uno, dan terus ada breadboard untuk menaruh komponen, ada buzzer untuk suara alarm, terus ada LED untuk lampu, ada resistor untuk hambatan, penambah hambatan, terus ada kabel USB untuk menghubungkan komputer dengan Arduino. Terus pada rancangan di sini dapat dilihat bahwa pin-pin tersebut sudah benar ya. Yang pertama itu ada pin ground pada ultrasonic sensor dipasangkan dengan pin ground pada Arduino, pin VCC pada ultrasonic sensor dipasang dengan pin 5 volt pada Arduino, pin trig pada ultrasonic sensor dipasang dengan pin 9 pada Arduino, pin echo pada ultrasonic sensor dipasang dengan pin 10 pada Arduino, LED dibungkus dengan resistor lalu dibungkus dengan pin 13 Arduino, buzzer dibungkus dengan pin 11 pada Arduino. Untuk flowchart-nya sendiri, yang pertama itu ada start pemrograman, terus bakal ultrasonic sensor ini bekerja, objek mendekati sensor. Jadi pada objek mendekati sensor ini, jika objek tersebut di bawah atau sama dengan 5 cm, maka buzzer akan high dan LED akan high. Jika buzzer low dan LED low itu pada kondisi kalau misalnya
jaraknya itu lebih dari 5 cm. Terus ini bisa nge-loop, terus bakal end. Nah, pada pemrograman di sini ada define pins number, artinya itu untuk mengetahui pin-pin mana aja yang digunakan. Yang pertama ada trik tadi pada ultrasonic sensor digunakan pin nomor 9, echo pin nomor 10, buzzer pin nomor 11, LED pin nomor 13. Terus ada define variable untuk deklarasi ada long duration, integer distance, integer safety distance. Terus juga ada void stop ini untuk nge-stop ya. Jadi ada trig pin sebagai output, pin mode echo pin sebagai input, buzzer output, LED output, dan juga ada serial begin 1600. Terus untuk void loop, di sini ada digital write, trig pin low, delay microsecond 2. Jadi pada kondisi trig pin low akan ada delay microsecond 2. Terus ada trig pin high, delay microseconds 10, digital write trig pin low, duration pulse length echo pin high, distance sama dengan duration dikali 0,034 dibagi 2. Terus ada juga safety distance tadi yang dipakai deklarasi di awal. Jika distance-nya itu lebih kecil atau sama dengan 5, maka buzzer akan high, LED akan high, buzzer akan menyala, dan LED pin akan menyala. Dan juga sebaliknya untuk codingannya. Terus pengujian. Pengujian car alarm dilakukan dengan menempatkan ultrasonic sensor pada breadboard, kemudian menggunakan penggaris untuk mengukur letak kendaraan terhadap sensor. Pengujian dilakukan juga sebanyak 7 kali dengan variabel lebih besar dari 5 cm, 5 cm, 4 cm, 3 cm, 2 cm, 1 cm, dan 0 cm. Selanjutnya ada video untuk simulasi rangkaian. Terus ada hasilnya di kiri ini merupakan grafik percobaan ya. Jadi pada percobaan pertama itu 6 cm, percobaan kedua 5 cm, dan seterusnya. Jadi yang kanan ini hasilnya. Pada percobaan pertama jarak 6 cm, buzzer LED mati, dan pada percobaan kedua buzzer LED menyala, hingga percobaan ke-6 buzzer LED menyala, dan pada percobaan ke-7 ini pada jarak 0 cm buzzer mati, LED mati. Nah, ini itu disebabkan karena sensor ultrasoniknya itu tidak memiliki medium perantara untuk mengantarkan gelombang, karena kedua dari bolongan yang ada di ultrasonic sensor itu tertutup oleh benda. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.